Ini orang-orang zaman sekarang ini hanya asal mau jadi pemimpin saja, padahal tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk memanage dalam bidang manajemen kepemimpinan. Akhirnya apa? Merugikan masyarakat atau merugikan banyak orang. Oke, selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan walafiat. Saudara-saudara di mana saja berada, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudari yang ingin jadi pemimpin yang bijaksana. Bagaimana caranya jadi seorang pemimpin yang bijaksana? Ikuti saya terus. Namun sebelumnya, teman-teman, saudara-saudari, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya sehingga saya terus semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Baik, saudara-saudara, yang pertama yang harus kita ketahui bagaimana jadi seorang pemimpin yang bijaksana dan disukai oleh rakyat. Yang pertama adalah behavior, artinya perilaku. Saudara-saudara di mana saja berada yang ingin jadi seorang pemimpin di masa kini, apalagi saat ini banyak orang mau jadi pemimpin tuh tiba-tiba muncul. Nah, saya mau kasih tahu bahwa kita harus mempunyai perilaku yang baik terhadap masyarakat, terhadap keluarga. Kemudian juga kita harus memiliki perilaku yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, sehingga di dalam pelaksanaan ketika kita jadi seorang pemimpin itu perilaku kita itu terkesan positif. Tetapi kalau perilaku kita kurang baik, lalu kita tiba-tiba mau maju jadi seorang pemimpin, apalagi sekarang ini sedang banyak saudara-saudari yang berlomba-lomba untuk jadi seorang DPR dan bupati. Karena itu supaya teman-teman mulai hari ini, sejak dini hari, perilaku saudara-saudari harus baik dengan masyarakat, sehingga jangan jadi wajah buaya. Oke, saudara-saudara, yang kedua adalah kita juga harus melakukan pendekatan terhadap masyarakat, ya, harus pakai ciri bunglon. Saudara-saudari tahu bunglon? Bunglon itu kalau dia hinggap di daun yang berwarna hijau, itu badannya juga warna hijau. Tetapi kalau dia hinggap di daun yang warna kuning, maka badannya juga jadi warna kuning. Saudara-saudari, saya ingin kasih tahu bahwa jikalau Anda ingin menarik perhatian rakyat dan menjadi seorang pemimpin yang menjadi idola bagus, artinya ya katakanlah bagus, ya, itu harus Anda pendekatan dulu kepada masyarakat, ya, dengan apa? Menunjukkan sikap perilaku yang poin pertama tadi kepada masyarakat secara positif. Jadi jangan tiba-tiba mau pas misalnya sekarang kan ada mau pemilihan DPR dan bupati, jangan tiba-tiba mau calon DPR lalu tiba-tiba Anda datang ke tengah rakyat lalu bilang saya akan jadi begini kalau masyarakat nanti pilih saya begini-begini. Jangan. Kalau bisa sejak dini hari Anda sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat, sehingga itu jauh lebih bagus daripada tiba-tiba jadi siluman pemimpin yang datang mencari suaka. Yang ketiga adalah kita juga harus bangun jaringan komunikasi. Saya sarankan kalau bisa saudara-saudari harus bangun manajemen laba-laba, ya. Manajemen laba-laba itu menurut saya, ya, untuk titip di semua titik-titik di mana wilayah politik Anda bergerak, begitu. Apalagi sekarang kan berlomba-lomba mencari suara, ya, mencari suara baik yang mau maju DPR, bupati, bahkan gubernur, sekalipun sampai ke presiden pun, ya, itu begitu. Jadi saudara-saudari kalau mau itu harus saudara-saudari bangun jaringan yang kuat, yang solid. Tidak boleh putus komunikasi terhadap you punya kaki tangan yang sudah you pasang
di tingkat daerah masing-masing atau di setiap, misalnya kalau di kabupaten itu bilang dapil 1, dapil 2 dan seterusnya. Oke, oke saudara-saudara, yang berikut adalah ini yang paling penting, yaitu kita harus membuat visi misi yang benar. Kemudian visi misi itu harus konsisten. Konsisten pengertiannya begini, saudara-saudari yang saya hormati. Ketika Anda sudah duduk jadi seorang DPR atau bupati, bahkan gubernur atau presiden sekalipun, saudara harus konsisten dengan saudara punya visi misi yang sudah saudara kampanyekan selama masa kampanye, begitu, sehingga tidak terkesan kenapa itu dia tidak konsisten dengan dia punya ucapan. Loh, katanya mau kerja misalnya ini jembatan di sekian tempat, mau bikin rumah sekian unit, mau bikin air bersih dengan tenaga listrik dengan tingkat frekuensi mesin yang sekian, kok gagal-gagal juga ya. Atau misalnya bikin jalan, kok tidak pernah jadi-jadi. Tidak boleh, saudara-saudara yang saya hormati. Jikalau Anda ingin diakui dan disegani, dihargai dan diingat terus, maka saudara harus konsisten dengan saudara punya visi misi yang sudah saudara paparkan kepada masyarakat atau kepada publik, ya, sehingga kita tidak jadi pemimpin yang abal-abal, begitu. Karena visi misi itu adalah saudara punya program yang nanti saudara akan kerja saat saudara duduk atau terpilih sebagai seorang gubernur, presiden, bahkan DPRP, DPRD, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, saya harap ketika saudara membuat visi misi itu harus saudara terapkan dan action. Melalui apa? You punya bawahan yang sudah you berikan kepercayaan. Baik saudara-saudara, yang berikut adalah skill. Saudara-saudari yang saya hormati, kita tidak hanya sekedar asal mau jadi pemimpin, baik di mana saja, ya, saudara harus mempunyai skill atau kemampuan, ya. Saudara harus punya skill dalam manage. Saudara punya organisasi, saudara harus mempunyai skill dalam mengatur, di mana saudara duduk sebagai seorang top leader, ya. Jadi manajemennya itu diatur dengan baik, ya. Dan harus ada pembagian job description kepada setiap bawahan yang ada, ya. Dan tidak boleh tumpang tindih. Kalau itu perlu untuk di rolling, ya itu segera di rollingkan, sehingga itu tidak menjadi kendala dalam menunaikan saudara punya program kerja atau visi misi yang sudah saudara bangun, sudah buat, ya, sehingga itu betul-betul dalam jangka waktu yang sudah saudara tentukan itu bisa tercapai. Oke saudara-saudara, yang berikut adalah menyangkut finansial. Finansial ini adalah faktor yang paling penting di dalam memanagkan semuanya. Artinya kita memanage, kita punya planning semua itu, ya. Jadi sekalipun kita pandai berbicaranya, ya oke, perilakunya oke, tetapi kalau kita tidak didukung, kemudian minta maaf, jaringannya sudah oke, disiplinnya oke, skillnya oke, tetapi kalau kita tidak didukung dengan yang namanya finansial yang memadai, saudara-saudara, saya harap tidak akan jadi, ya. Sekarang ini ada uang, ada barang, ya. Ada uang, bikin jaringan sampai kemana saja. Sekarang semua itu dijadikan sesuai dengan apa yang kita planningkan. Jadi saudara-saudara, kalau mau jadi DPRD, bupati, DPRP, dan seterusnya, saudara harus punya finansial yang matang, ya. Jangan tiba-tiba mau maju baru tiba-tiba kau mau cari uang sana sini, pinjam sana sini, nanti sudah duduk semua itu hanya kembalikan kepada di mana Anda pinjam
Yang terjadi apa? Masyarakat yang korban. Itu tidak boleh. Jadi saudara-saudara harus punya finansial yang matang. Oke, saudara-saudara, yang terakhir adalah konsisten. Jadi saudara-saudari yang saya hormati di mana saja berada, lebih khusus untuk kami putra-putri Papua yang saat ini sedang berlomba-lomba, yang punya niat untuk jadi seorang pimpinan di mana saja, di daerah mana saja, saya berharap supaya kita harus konsisten, ya. Konsisten dengan apa yang kita bangun dari awal sampai kita duduk sebagai seorang top leader, ya. Konsisten dalam hal ini adalah kita konsisten dalam menyatakan kita punya visi misi. Kita juga konsisten dalam menyatakan kita punya ucapan. Kita juga harus konsisten dengan apa yang kita sudah negosiasikan dengan pihak kedua atau pihak ketiga dan seterusnya, sehingga itu sebuah kepercayaan atau sebuah penilaian yang dinilai dari mereka bahwa oh ini dia konsisten, ya. Kemudian saudara, di situ kita juga harus disiplin dan tegas, ya. Tetapi saudara-saudara perlu ketahui, kita tidak hanya asal disiplin dan tegas. Ketika kita tegas, itu kita harus memberikan sebuah kontribusi kepada mereka, sehingga mereka itu termotivasi, ada spirit di situ untuk semangat dalam menunaikan pekerjaan. Kemudian itu juga bisa membuat rakyat atau masyarakat itu semangat, begitu. Jadi kita harus buatlah sebuah manajemen yang bisa menghidupkan mereka punya psikologi mereka, sehingga mereka terus aktif dengan kita punya visi misi, ya. Sehingga ketika kita muncul lagi di mana, mereka tahu saja bahwa anak itu oke. Jadi itu tidak ragu-ragu lagi di situ. Kenapa? Karena kita selalu konsisten dengan hal yang kecil, begitu. Jadi setiap kali apa yang kita ucapkan itu kita nyatakan, itu mereka tahu saja bahwa itu akan jadi, begitu. Jadi mereka akan secara di dalam imajinasi mereka itu mereka selalu connect atau punya pikiran bahwa itu akan terjadi, itu anak itu dia bicara itu, atau orang itu, atau bapak itu, kakak itu dia bicara itu selalu dia nyatakan. Jadi itu dia sudah orangnya itu, gitu. Saudara-saudara, kekurangan kita sekarang, kita itu tidak konsisten, ya. Kita tidak konsisten dengan apa yang kita ucapkan, gitu. Kemudian konsisten kita juga konsisten juga kepada kita punya bawahan, begitu. Jadi kita harus kerja betul-betul sesuai dengan yang disebut dengan otopoksi, begitu. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah disiplin. Saudara-saudara, disiplin ini adalah faktor yang paling penting untuk menunjang kredibilitas organisasi, begitu. Jadi kalau kita tidak memberikan sebuah tekanan yang bersifat disiplin kepada kepada bawahan atau kepada kita punya tim, maka kita tidak akan berjalan bagus sesuai dengan apa yang kita planningkan, begitu. Karena sekalipun kita memberikan suatu sapras yang lengkap kepada mereka, tetapi kalau mereka tidak disiplin dalam menunaikan mereka punya pekerjaan, ya sama saja tidak akan berhasil, begitu. Oke, saudara-saudara di mana saja berada, bagi saudara-saudari yang berapa tahun ke depan yang punya niat untuk maju sebagai seorang DPRD, DPRP, bahkan gubernur, bupati, saya pesan terlebih khusus untuk kita orang Papua, ya. Kita tidak boleh asbun itu tidak baik. Asbun itu adalah pelacur intelektual, begitu. Kita harus betul-betul menjunjung tinggi hakikat konstitusional orang, begitu. Saya pikir seperti itu, saudara-saudara. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Di sini saya bermaksud untuk kami putra-putri Papua harus bangkit dari ketertinggalan, sehingga begitu ditunjuk, diberikan kepercayaan dari seorang top leader, itu betul-betul kita baik di situ, gitu. Jadi kita tidak asal-asalan. Terima kasih saudara-saudara sudah ikuti saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sehingga saya terus membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa.
Wow.